Guys, ada dua negara tetangga nih. Yang satu super power, super gede, super kuat, tapi ngotot banget pengen menguasai tetangganya yang kecil. Ngancem-ngancem segala macam dengan segala macam cara, ngeluarin manuver militer, nyobain nakut-nakutin terus-terusan. Nah, negara tetangganya yang kecil ini juga nggak mau kalah, guys. Dia tuh juga ngotot banget nolak, nggak mau. Walaupun terus-terusan diancam dan terus-terusan ditekan oleh negara yang gede ini. Ini bukan cerita fiksi loh guys, ini bukan sinetron juga, tapi ini kenyataan yang lagi terjadi di dunia nyata sekarang antara Cina dan Taiwan guys. Selama bertahun-tahun, kita dengar berita-berita tentang ketegangan di Selat Taiwan. Tentang manuver militer sampai omongan keras dari para pemimpinnya. Kalian pasti tanya, emang ada apa sih mereka berdua ini? Kenapa sih Cina ini ngotot banget dan kenapa Taiwan ini berani banget nolak? Apa sih yang bikin hubungan mereka itu serumit ini guys? Apa cuma soal perebutan kekuasaan atau ada hal yang lain yang lebih dalam lagi? Lebih kompleks dan bisa bikin dunia itu geger. Kita bakal bahas guys kronologinya satu persatu, tapi kita bakal selami akar masalahnya. Bikin kalian tuh ngerti kenapa drama geopolitik ini gak selesai. Karena yang kita lihat di permukaan itu guys cuma puncaknya. Di bawah ada gunung es yang lebih besar yang bikin merinding. Dampaknya bisa bikin dunia itu gempar. Mulai dari sejarah yang pahit, perebutan ideologi kekuasaan dari tahun ke tahun, sampai persaingan teknologi yang super canggih guys. Jadi siap-siap guys karena ini bakal seru banget nih. Dan di akhir video nanti kita bakal punya pandangan yang utuh tentang konflik yang lagi disorot dunia ini guys. Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakal bahas nih kenapa Cina pengen nguasain Taiwan dan kenapa Taiwan ini nggak mau. Kita bakal bedah kenapa klaim histori Cina yang nggak bisa diterima begitu aja. Kenapa perbedaan ideologi bikin Taiwan tuh ngotot mempertahankan diri. Seberapa besar Taiwan dalam industri teknologi global yang bikin dunia itu ikut-ikutan pusing guys. Dan gimana campur tangan negara-negara besar kayak Amerika yang makin tambah suasananya itu panas banget. Tapi guys, jangan lupa sebelum kita mulai, buat kalian yang penasaran sama video-video kayak gini, langsung aja klik tombol subscribe, like, dan loncengnya untuk notifikasi pemberitahuan video kami yang terbaru. Dan agar kami semangat bikin videonya guys. Oke guys, kita mulai dari akar masalah yang paling mendasar, yaitu sejarah panjang yang berliku. Kalau mau ngerti kenapa Cina itu pengen banget nguasain Taiwan dan kenapa Taiwan itu nggak mau, kita harus mundur dulu nih jauh ke belakang ke tahun 1949. Jadi gini guys ceritanya. Dulu di Cina daratan ada perang saudara yang pecah antara dua kubu yang saling bertentangan. Satu kubu namanya Partai Komunis Cina atau PKC, dipimpin oleh Mao Zedong. Kubu satunya lagi guys, Partai Nasionalis atau Kuomintang atau KMT, dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Perang ini udah berlangsung lama banget guys, bikin Cina itu bergejolak banget waktu itu. Singkat cerita guys, pada tahun 1949 PKC akhirnya keluar sebagai pemenang. Mereka itu berhasil ngerebut kekuasaan di Cina daratan dan mengusir KMT. Nah, KMT ini guys kalah perang nih, akhirnya kabur bersama jutaan pendukungnya, termasuk tentara dan pejabat-pejabat pemerintahannya. Mereka kabur ke sebuah pulau kecil yang udah mereka kuasai, namanya itu Formosa, yang sekarang kita kenal sebagai Taiwan. Disinilah mereka tuh mendirikan pemerintahan tandingan yang mereka sebut Republik Tiongkok atau ROC guys. Nah guys, di Cina daratan Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Jadi sejak saat itu ada dua pemerintahan yang mengeklaim sebagai penguasa sah atas seluruh wilayah Cina. Satu di Beijing, satu ya di Taipei. Meskipun Taiwan cuma sebuah pulau kecil, mereka itu tetap mengeklaim bahwa mereka adalah satu-satunya pemerintah yang sah. Begitu juga sebaliknya. PKC di Beijing juga ngotot banget kalau Taiwan itu cuma provinsi yang memisahkan diri, bukan negara berdaulat. Guys, ini jadi akar masalah konflik sampai sekarang ini guys. Ini bukan soal perebutan wilayah baru, tapi kelanjutan dari perang saudara yang gak pernah selesai. Di mata Beijing guys, reunifikasi atau penyatuan kembali dengan Taiwan ini adalah takdir sesuatu yang harus terjadi. Mereka punya ambisi besar untuk membangkitkan kembali kebesaran bangsa Cina. Dan itu guys gak akan lengkap tanpa Taiwan. Ini udah jadi bagian dari doktrin nasional mereka yang dikenal dengan nama Satu Cina. Beijing itu menganggap Taiwan itu adalah bagian yang terpisah dari tubuh induknya. Jadi guys, ini bukan cuma soal politik ya, tapi juga masalah kehormatan dan legitimasi histori.
Setiap kali Taiwan tuh bilang kami independen atau ada negara lain yang berani-berani ngakuin Taiwan, Cina itu langsung marah-marah kayak orang yang lagi ngamuk-ngamuk. Ini kenapa guys? Karena itu dianggap sebagai tantangan langsung terhadap kedaulatan mereka, merusak apa yang mereka yakini sebagai warisan sejarah mereka guys. Tapi guys, di sisi Taiwan nih ceritanya beda lagi guys. Mereka tuh yang kabur dari perang membangun kehidupan baru di sana. Mereka punya identitas sendiri, punya pemerintahan sendiri, dan sudah hidup berpisah selama puluhan tahun. Mereka menganggap klaim histori Cina itu nggak relevan lagi. Apalagi banyak warga Taiwan tuh yang generasi muda yang lahir dan besar di sana. Mereka nggak pernah ngerasa hidup di bawah kekuasaan Beijing. Dan buat mereka, identitasnya itu ya Taiwan, bukan Cina. Jadi guys, pembahasan pertama kita kali ini ya konflik ini bukan soal perebutan pulau besar ya, tapi soal keberlanjutan dari perang dingin yang udah berlangsung lebih dari 70 tahun. Sebuah sejarah yang pahit yang jadi pondasi utama ketegangan yang terus-terusan berlanjut hingga saat ini guys. Nah guys, selain warisan sejarah dari perang saudara, ada lagi nih perbedaan mendasar yang bikin mereka tuh nggak bisa akur, yaitu soal ideologi dan sistem politik. Ini kayak air dan minyak guys, nggak bisa nyampur. Seperti yang kita tahu ya, Cina daratan itu menganut sistem komunis dengan satu partai yang berkuasa, Partai Komunis Cina atau PKC. Di sana, kebebasan berpendapat itu sangat terbatas guys. Semua dikontrol ketat sama negara. Rakyat nggak punya hak untuk memilih pemimpin secara bebas. Dan semua keputusan ada di tangan PKC. Mereka itu percaya sistem ini adalah yang terbaik untuk rakyatnya dan harus dipertahankan mati-matian. Sementara itu guys, Taiwan tuh punya cerita yang beda banget. Setelah puluhan tahun dipimpin oleh Kuomintang dengan sistem otoriter, Taiwan akhirnya merevolusi menjadi negara demokrasi yang maju. Ini terjadi guys berkat serangkaian reformasi politik yang mereka lakukan sejak era 80-an. Mereka tuh punya pemimpin yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat mereka. Mereka punya kebebasan berpendapat, hak asasi manusia yang dijamin, dan berbagai partai politik bisa bersaing secara bebas. Ini beda jauh banget kan, kayak bumi dan langit. Hal inilah guys yang bikin Taiwan tuh nggak mau banget bersatu dengan China. Mereka tuh nggak mau sistem demokrasi yang udah mereka bangun susah payah tiba-tiba diruntuhkan dan diganti dengan sistem komunis yang otoriter. Buat mereka itu guys, reunifikasi itu sama aja kayak nyerahkan kebebasan yang udah mereka miliki. Mereka tuh nggak mau nasibnya itu berakhir kayak Hong Kong, yang kebebasannya itu terus-terusan dikekang sama Beijing. Cina itu guys pernah nawarin konsep satu negara dua sistem guys, atau one country two system. Tawarannya gini guys, oke Taiwan kalian gabung sama kami, tapi kalian tetap bisa mempertahankan sistem sosial dan ekonomi kalian sendiri. Mirip kayak yang mereka lakuin di Hong Kong, tapi Taiwan menolak mentah-mentah tawaran itu. Ini kenapa? Karena mereka tuh udah lihat sendiri guys, gimana Hong Kong diperlakukan setelah bergabung dengan Beijing. Janji-janji itu ternyata cuma janji manis dan Beijing terus-terusan mengintervensi urusan Hong Kong guys. Bagi Taiwan itu guys, perbedaan ideologi ini bukan cuma soal politik, tapi soal nilai-nilai kehidupan, soal kebebasan, soal masa depan rakyatnya. Taiwan memilih untuk mempertahankan demokrasi mereka, walaupun harus menghadapi ancaman dari tetangga raksasanya. Bahkan di Taiwan, banyak warga yang makin merasa identitas mereka itu adalah Taiwan, bukan Cina daratan lagi. Terutama generasi muda yang lahir dan besar di lingkungan demokratis kayak Taiwan sekarang guys. Jadi guys, perbedaan sistem politik ini jadi tembok tebal yang susah banget dirobohin. Beijing anggap Taiwan sebagai provinsi yang bandel banget, tapi harus kembali ke pangkuan ibunya. Sementara Taiwan menganggap Beijing itu sebagai ancaman bagi kebebasan dan cara hidup mereka. Mereka tuh berpegang teguh pada demokrasi sebagai benteng pertahan paling kuat melawan ambisi Cina saat ini guys. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan yang gak kalah penting nih. Dan ini yang bikin dunia ikut-ikutan pusing sama masalah Cina dan Taiwan guys. Yaitu soal kekuatan ekonomi. Khususnya soal chip semikonduktor. Jujur aja guys, topik ini tuh kompleks banget ya. Saking kompleksnya kayak butuh satu video khusus buat bahas masalah chip semikonduktor ini. Nanti kita bikin deh video khusus buat bahas tentang ini. Tentang masalah chip semikonduktor guys. Guys, sekarang kita masuk dan fokus pada peran pentingnya dalam konflik ini. Jadi Taiwan ini bukan cuma pulau kecil yang biasa guys, mereka itu adalah raksasa ekonomi sekarang ini. Terutama dalam industri teknologi. Ini kenapa? Karena Taiwan adalah produsen
chip semikonduktor terbesar di dunia. Mereka tuh memproduksi hampir 70% semikonduktor dunia dan sekitar 90% chip paling canggih di planet ini, guys. Perusahaan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC itu pemain utamanya, guys. Gak ada perusahaan lain yang bisa gantiin peran mereka saat ini, guys, sampai sekarang ini. Kamu bayangin deh, guys, semikonduktor itu ada di mana-mana, di handphone kita, di laptop kita, di mobil listrik, di konsol game, bahkan di perangkat militer yang paling canggih manapun. Kalau produksi semikonduktor ini terganggu, dunia bisa lumpuh, guys. Industri otomotif, teknologi, bahkan pertanian semuanya bakal kena imbasnya. Nah, Cina pengen banget nguasain Taiwan. Salah satunya ya karena ini. Mereka tuh pengen nguasain teknologi canggih ini, guys. Mereka tuh butuh banget buat ngedorong ambisi mereka jadi negara superpower di bidang teknologi. Di sisi lain, guys, Cina juga sangat tergantung sama Taiwan untuk pasokan chip mereka sendiri. Militer Cina, industri teknologi mereka, semuanya butuh chip dari Taiwan. Ini yang bikin situasinya tuh makin rumit banget dan makin ruwet banget ya. Karena kalau Cina itu nyerang Taiwan, mereka justru bakal merusak sumber pasokan chip mereka sendiri. Ini ibarat makan buah si malakama, guys, buat Cina. Tapi guys, obsesi Cina untuk menguasai teknologi canggih ini tetap gede banget. Tapi di sisi lain, Taiwan sadar betul kekuatan mereka itu ada di sini. Ini yang jadi bargaining power mereka. Mereka tuh menggunakan kekuatan ekonomi ini untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara lainnya, guys, terutama dari Amerika Serikat. Amerika Serikat tuh juga sadar betul betapa pentingnya Taiwan buat industri mereka. Jadi mereka tuh terus-terusan memberikan dukungan baik dalam bentuk militer maupun politik. Jadi guys, konflik ini bukan cuma soal dua negara nih, tapi soal perebutan dominasi teknologi global. Siapa yang menguasai Taiwan, dia yang bakal menguasai industri teknologi dunia. Itu sebabnya setiap kali ada ketegangan di Selat Taiwan, pasar saham di seluruh dunia itu langsung bereaksi. Karena semua orang tahu ini ada resiko besar di sana. Hal ini juga guys yang bikin Taiwan tuh makin nggak mau digabungin sama Cina. Mereka tuh udah nyaman banget dengan posisi sebagai negara independen dan jadi pusat inovasi teknologi global. Mereka nggak mau kehilangan kebebasan mereka dan menyerahkan aset-aset berharga mereka tuh ke Beijing. Mereka menggunakan silicon seed mereka atau perisai silikon untuk melindungi diri dari ancaman Cina. Sebuah strategi yang cerdas tapi juga berisiko tinggi, guys. Nah guys, kita sampai nih di pembahasan terakhir kita guys. Tapi nggak kalah pentingnya yaitu soal dinamika geopolitik dan peran Amerika Serikat. Masalah Cina Taiwan ini guys udah bukan lagi urusan dua negara ini aja, tapi udah jadi panggung pertaruhan kekuatan global, terutama antara Cina dan Amerika Serikat guys. Jadi gini guys, Amerika Serikat tuh punya kebijakan yang lumayan ambigu ya soal Taiwan ini. Di satu sisi mereka itu ngakuin kebijakan satu Cina atau One China Policy, yang mengakui Beijing sebagai satu-satunya pemerintah Cina yang sah. Bahkan, Amerika Serikat itu udah mutusin hubungan diplomatik resmi dengan Taipei di tahun 1997, guys. Tapi guys, di sisi lain, Amerika Serikat tuh punya hubungan yang kuat banget secara tidak resmi dengan Taiwan, terutamanya lewat penjualan senjata, dialog pertahanan, dan latihan militer rutin yang bikin situasi semakin rumit banget, guys. Cina ngamuk setiap Amerika Serikat itu ikut campur, tapi Taiwan merasa aman karena ada dukungan militer dari Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat tuh main dua kaki? Ya, karena Taiwan itu penting banget ya buat kepentingan strategis mereka. Taiwan itu ibaratnya benteng pertahanan pertama buat Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Kalau Taiwan jatuh ke tangan Cina, dominasi Cina di kawasan itu bakal makin luas banget guys. Dan itu nggak bagus buat Amerika Serikat dan sekutunya. Beijing itu guys bisa menguasai jalur perdagangan penting di Selat Taiwan dan Samudra Pasifik. Ini bakal ngubah keseimbangan kekuatan di seluruh dunia guys. Dan Cina itu guys nggak suka banget ya dengan campur tangan Amerika Serikat ini. Mereka itu nganggap Amerika Serikat itu cuma pengganggu yang sengaja bikin api kompor makin menyala lagi. Setiap kali ada pejabat Amerika Serikat itu berkunjung ke Taiwan, Cina itu langsung marah-marah. Dia tuh ngelakuin manuver militer di sekitar Taiwan. Kayak yang pernah terjadi pas ketua DPR AS itu, Nancy, datang beberapa waktu lalu. Mereka itu bilang guys, bantuan militer Amerika Serikat ke Taiwan itu adalah provokasi dan niat jahat untuk menyeret Taiwan ke dalam perang guys. Di sisi lain guys, Taiwan juga mengandalkan banget nih dukungan Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi lainnya. Mereka itu tahu guys, tanpa dukungan internasional mereka bahkan gampang banget ditelan sama Cina.
Jadi Taiwan harus memperkuat hubungan mereka dengan Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lainnya yang punya kepentingan yang sama. Bahkan guys, di era Presiden Amerika Serikat Joe Biden, beberapa kali Biden itu udah menyatakan secara spesifik ya bahwa Amerika Serikat tuh bakal membantu Taiwan secara militer jika diserang Cina. Meskipun itu guys melanggar kebijakan strategis Amerika Serikat yang udah berjalan lama banget. Jadi guys, konflik ini tuh bukan cuma soal Cina dan Taiwan, tapi soal perebutan pengaruh antara Cina dan Amerika Serikat. Taiwan itu cuma jadi pion di tengah-tengah perang dingin mereka sekarang. Dan posisi Taiwan tuh yang sangat strategis, baik secara geopolitik maupun teknologi, bikin Amerika Serikat tuh nggak bisa melepaskan begitu aja. Intinya gini guys, dinamika geopolitik ini bikin konflik mereka tuh makin panas. Cina itu terus mengintimidasi, Taiwan terus bertahan dengan bantuan Amerika, dan dunia cuma bisa was-was karena kalau terjadi sesuatu di sana, dampaknya bakal kerasa di seluruh dunia. Apalagi dengan situasi Taiwan yang sebagai produsen chip terbesar di dunia guys. Bayangin, kalau terjadi perang, industri teknologi global tuh bisa lumpuh kayak zaman COVID kemarin guys. Produksi chip dibatasi oleh Taiwan, jadi bener-bener chaos banget di seluruh dunia. Nah guys, itu dia ya 4 alasan utama kenapa Cina itu ngotot banget mau nguasain Taiwan, dan kenapa Taiwan itu nggak mau. Ini bukan cuma soal perebutan wilayah, tapi soal warisan sejarah yang pahit. Perbedaan ideologi antar komunis dan demokrasi, kekuatan ekonomi yang strategis terutama dalam industri chip semikonduktor, ini dinamika politik global dengan peran Amerika Serikat yang signifikan guys. Cina guys melihat Taiwan itu sebagai bagian yang harus kembali demi melengkapi kejayaan nasional mereka dan mengamankan dominasi teknologi. Sementara Taiwan melihat dirinya sebagai negara demokratis yang berdaulat, yang nggak mau kebebasannya itu direnggut oleh tetangganya yang otoriter. Mereka tuh menggunakan identitas nasional yang kuat dan peran ekonominya sebagai benteng pertahanannya guys. Situasinya makin rumit lagi dengan kehadiran Amerika Serikat yang memberikan dukungan, meski dengan kebijakan yang seringkali ambigu. Masa depan Taiwan masih penuh ketidakpastian guys, dan dunia terus mengawasi dengan sangat cemas ya. Konflik ini tuh ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dengan dampak yang bakal terasa di seluruh dunia, terutama di sektor ekonomi, dan pasukan Cina masih terus melakukan provokasi. Seperti yang terjadi di bulan September 2025 dengan manuver kapal induk Fujian di Selat Taiwan. Sementara Taiwan terus memperkuat pertahanan mereka termasuk dengan dukungan Amerika Serikat yang juga makin mengawasi ketat situasi kawasan ini guys. Pertanyaan sekarang guys, akankah diplomasi bisa menyelesaikan masalah ini atau justru militer yang akan berbicara? Akankah Taiwan bisa mempertahankan kemerdekaannya atau justru akhirnya dipaksa tunduk pada Cina? Gak ada yang tahu jawaban pastinya guys. Nah menurut kalian gimana guys? Apakah Taiwan bakal bisa mempertahankan kemerdekaannya atau justru akhirnya terpaksa tunduk pada Cina? Coba diskusikan di kolom komentar ya, dan tulis pendapat kalian masing-masing guys. Oke guys, sebelum kita akhiri, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru kami, dan jangan lupa komen. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.